sore Reski, selamat datang di podcast apa ini? Podcast alumni ya? Saya baru pertama kali juga nih. Selamat sore Pak. Oke, kita ini dulu ya, kita mulai dengan pertanyaan template dulu ya dari sekolah. Oke. Ya, jangan nangis. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu tentang identitas narasumber ya kamu sendiri ya. Aktivitasnya apa, terus topiknya kan menariknya kuliah di kedokteran ya. Iya monggo, gimana? Nama, aktivitas sama apa nih? Kamu kenapa pengen mengangkat topik ini, menarik kuliah di kedokteran? Oke, jadi perkenalkan dulu, nama saya Reski Saputra, bisa dipanggil Reski, dari kedokteran reguler 2019 di FKKM KUGM, dan aktivitas sekarang ya masih menjadi mahasiswa kedokteran semester 4. Sudah agak tua ya Pak, semester 4. Cepat ya? Iya, Cepet ya? Banget. Setahun kuliah online, nggak kerasa. Terus apa lagi Pak? Kenapa ingin mengangkat topik ini ya? Sebenarnya itu sih, mungkin pertama sebenarnya tidak ada alasan khusus sih, cuma diajak. Cuman di masa sekolah ya mungkin. Iya, di masa sekolah. Ini jujur banget podcastnya ya. Di masa sekolah untuk bercerita pengalaman ya, mungkin biar istilahnya ingin membagi kisah lah. Gimana sih kuliah kedokteran itu, nah mungkin seperti itu. Tadi tuh kamu bilang kedokteran reguler ya? Iya. Emang ada apa aja tuh kedokteran? Kedokteran tuh ada 2 jalur soalnya. Yang reguler itu pakai jalur SNM, STM sama ujian mandiri, terus ada lagi yang jalur IUP kan. Jadi jalur yang internasional gitu, dikhususkan untuk skala internasional. Jadi nanti pengantarnya aja sih yang beda, kayak kalau reguler tuh pakai bahasa Indonesia, kalau yang inter tuh pakai bahasa Inggris. Oke. Tapi berarti kelasnya juga beda maksudnya? Iya, kelasnya juga beda. Kalian nggak ada yang barengan sama sekali tuh? Kalau misalnya offline dulu sih jarang banget, tapi karena ini online kadang kalau misalnya jadwalnya nggak mungkin kan bisa digabung. Jadi, kalau prakteknya gitu juga? Kalau prakteknya dipisah. Oke. Mereka berarti lebih familiar dengan yang istilah-istilah bahasa Inggris gitu ya kalau praktek pun. Iya. Tapi kan kalau misalnya di Indonesia lebih kepake yang bahasa Indonesia dong? Iya sih. Iya nggak? Karena tapi mungkin membuka kesempatan kayak kalau misalnya mereka mau studi abroad mungkin ya. Oh gitu. Cuman kalau misalnya studi abroad nih, yang saya tahu misalnya mereka lanjut spesialis misalnya ke luar negeri gitu ya. Ketika dia mau balik lagi ke Indonesia, kayak harus ada apa sih? Iya, harus ada adaptasi. Iya, kan? ada adaptasi. Berarti lebih efisien kalau reguler dong kelasnya. Iya sih, tapi dari segi pengalaman ya Pak. Dari segi pengalaman kan beda juga. Atau menurut kamu gimana tuh regulasi seperti itu? Perlu nggak sih? Maksudnya kenapa nggak misalnya ini aja deh, kita ambil contoh Singapura, mereka kan standar internasional nih, ya kan? Justru mereka jadi lebih gampang, misalnya ada dokter dari luar negeri mau praktek di sini gitu kan, terus mereka jadi lebih mudah mengambil ilmu dari luar gitu nggak sih? Atau gimana pandangan kamu? Kalau dari pandangan saya sih mungkin masih kayak banyak pro kontranya ya, soalnya kan mungkin untuk kan di Indonesia sendiri kan kayak nggak khusus tuh loh, beda sama yang lain, mulai dari masyarakatnya yang nanti jadi pasiennya gimana, terus budayanya. Iya. Jadi kayak nggak bisa distandarkan internasional gitu, soalnya emang perlu gimana ya, kan nggak semua masyarakat tuh kayak paham istilah medis, terus habis itu mungkin familiar sama medis, dan untuk setiap lokasi itu kayak ada penyakit khusus. Kayak Indonesia kan endemik malaria, sementara di kayak negara lain kan mungkin ada endemik tertentu. Nah jadi kayak masih gimana ya, masih kayak nggak bisa bilang mana yang lebih benar, soalnya emang kondisi di lapangan tuh sangat bervariasi gitu Pak. Iya. Oh kita tuh pandemi malaria tuh masih ini ya? Pandemi apa epidemi sih malaria itu? Endemik Pak, endemik. Ya? Karena di kita ya? Bukan epidemik, bukan pandemik, tapi endemik. Jadi endemik itu kayak apa ya, jadi kan kasusnya itu nggak menghilang, tapi nggak terlalu meningkat juga, jadi kayak standar terus ada gitu Pak. Ada terus, tapi kitanya gimana secara imun? Maksudnya
terancam nggak kita? Soalnya kalau setahu saya kalau orang Eropa atau orang Amerika ke Afrika, Afrika juga ada endemi malaria kan ya? Iya. Mereka katanya disuntik apa anti malaria dulu gitu ya? Iya, itu bisa. Nah, berarti kita juga masyarakat kita kalaupun diterapkan yang tadi suntikan anti malaria bisa aja dong. Sebenarnya ini masih itu sih tergantung populasinya kan ada yang namanya herd immunity kan Pak. Nah, iya. Kayak seberapa banyak yang berapa persen yang diimunisasi kan juga bervariasi juga. Tiap tahun kan juga ada kelahiran baru yang mereka butuh imunisasi. Mereka juga jadi rentan lagi. Nah, ini kayak sangat bervariasi faktornya. Oke. Jadi ini juga variannya beda nggak malaria yang di sini sama di Afrika misalnya? Kalau setahu saya sih beda, kayak beda spesiesnya, terus kayak nanti gejalanya tuh beda. Jangan malaria itu ada kalau setahu saya itu ada empat agen penyebabnya gitu Pak. Dan itu bisa ditularkan oleh nyamuk yang berbeda-beda juga. Salah satunya kan Anopheles. Nanti ada juga yang lain yang bisa menularkan juga. Anopheles itu hanya satu tipe berarti ya? Ya, kayak kalau misalnya parasitnya itu ada yang Plasmodium falciparum, ada yang Plasmodium yang lainnya, ada banyak, dan masing-masing parasit itu kayak bisa menimbulkan gejala yang beda-beda, ada yang tingkat keparahannya lebih tinggi, ada yang tingkat keparahannya lebih rendah. Tapi kenapa sama-sama disebut malaria kalau emang beda-beda tuh tadi? Karena kenapa ya? Tapi maksudnya karena virusnya yang sama berarti ya? Mungkin kalau genusnya yang sama mungkin, atau kondisinya hampir sama. Oke. Mungkin kayak cuma dari tingkat keparahannya aja yang berbeda, mungkin seperti itu Pak. Saya sebenarnya kurang tahu sih kenapa ya. Jadi teknis banget ya. Ini saya jadi left out gitu. keren Rizky. Oke. Ini jadi ini juga ya. Padahal nggak ngomongin corona tapi jadi malaria aja belum selesai gitu ya. Pak. Duh, kaget juga. Kaget apa? Karena udah baca draftnya loh, kok ini nggak ada di draftnya? Udah baca draftnya, tapi ini saya biasanya kurang textbook orangnya, jadi ya gini lah. Oke, kita kembali ke draft ya kalau gitu ya. Oke, kembali ke draft. Oke, awal mula ingin kuliah di kedokteran, kenapa? Oke, mungkin draft kan ya? Secara singkat ya Pak, kalau secara singkat tuh kayak saya merasa memang disinilah tempat saya berada ini. Mungkin secara singkatnya. Tetapi kalau secara panjang, sebenarnya kayak saya baru-baru benar memikirkan pengen kuliah kedokteran tuh pas SMA kelas 3. Kan soalnya ya seperti biasa saya juga hidup sebelum SMA tuh kayak ngikuti arus gitu ya Pak. Kayak ngikuti arus, terus nyoba banyak hal. Nah tapi ketika kelas 3 SMA ini kayak benar-benar bentar lagi mau pendaftaran SNM, bentar lagi mau pendaftaran SNM, kayak benar-benar udah harus milih kamu tuh mau di mana, dan kamu cuma bisa milih satu kan Pak. Kan biasanya kan ada banyak yang pengen kita masuki gitu, nah tapi kita cuma bisa milih satu. Nah dari sini kayak mulai introspeksi dalam, secara dalam, terus introspeksi lebih lebih dalam lagi, kayak istilahnya lebih memikirkan tentang masa depan, terus mencari-cari. Nah dari situ tuh kayak sebenarnya kalau dari dulu emang itu sih, kalau misalnya ditanya cita-cita itu jawab aja dokter, nah, keren kan Pak. Nah tapi setelah saya baru menyadari betapa memang saya pengen di situ tuh dari sebuah film Pak, malahan film Rudy Habibie atau film B.J. Habibie kedua. Oke. Dan itu kan menceritakan biografi B.J. Habibie ketika kuliah di Jerman. Nah, di situ tuh kayak ada sebuah quotes yang dari ayahnya B.J. Habibie yang pernah diucapkan dan selalu dipegang teguh sama beliau Prof. B.J. Habibie, yaitu ini sesuai dengan film ya Pak, sesuai film Rudy Habibie 2. Jadi kalau nggak salah itu ayahnya bilang ke Rudy, kamu harus menjadi mata air, karena kalau kamu baik pasti di sekitarmu akan baik. Tapi kalau kamu kotor pasti di sekelilingmu akan mati. Nah dari sini kayak gimana ya, jadi kayak terbuka, dan ini kayak sejalan sama hal-hal yang sering didengarkan kalau misalnya agama. Jadilah orang yang
bermanfaat, orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, dari sini kayak jadi nyambung, jadi satu kesatuan tuh loh Pak. Jadi satu kan, dan jadi mulai terpikirkan dan mulai kayak istilahnya menimbang-nimbang memori selama ini itu memang kalau misalnya kayak kita melakukan sesuatu untuk orang lain tanpa mengharapkan kayak ya ini terlepas dari niatnya, pokoknya kita mau membantu orang lain itu kayak setidaknya kita mesti mendapatkan sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan kalau misalnya kita kayak berusaha membeli dengan uang atau kayak ya pokoknya tidak bisa kita dapatkan selain memang kita harus membantu orang lain loh Pak. Jadi kayak kenapa ada sesuatu yang didapatkan kayak perasaan hangat atau istilahnya perasaan senang yang tidak bisa dijelaskan kalau misalnya kita membantu orang lain. Dan kalau saya nih Pak, jadi kalau misalnya saya bantuin orang lain itu kayak bisa dilupa waktu tuh loh Pak, kayak sekarang udah jam segini padahal nggak kerasa tuh 2 jam buat kayak cuma bantuin orang lain, kayak misal bantuin ngerjain matematika atau bantuin misal teman kita lagi sakit terus minta dibuatin misal dibawain makanan misal kayak gitu Pak, itu kayak waktunya tuh nggak kerasa gitu Pak. Dan ya dari sini saya paham kalau mungkin inilah yang harusnya saya lakukan selama hidup gitu loh Pak. Gitu. Ya, ini sangat teoritis sekali ya Pak. Maksudnya kan bapaknya Habibie ngomong gitu ke Habibie, tapi Habibie completely different gitu sama kamu kan, jurusannya dia ke penerbangan, kamu ke dokteran. Emang orang kebermanfaatannya juga beda-beda kali ya? Iya, soalnya untuk pendengar juga nangkapnya gimana gitu ya? Iya, karena kan Prof. Habibie kan berusaha untuk memajukan Indonesia itu melalui bidang dirgantara juga Pak. Nah ini kan juga memberi manfaat yang sangat besar ke banyak orang. Jadi kan interpretasinya kan memang bisa beda-beda. Nah bagi saya mungkin gimana ya? Saya kalau misalnya milih antara teknik atau kedokteran, saya lebih milih kedokteran soalnya emang yang pertama saya merasa lebih bisa memahami yang kedokteran daripada yang teknik. Dan emang bakatnya juga di situ ya berarti. Dan misalnya saya kalau kerja itu lebih senang yang ketemu orang tuh Pak daripada yang kerja di depan alat atau kan saya dulu Olimpiade Kebumian kan Pak, itu kan juga kayak deskripsi batu gitu-gitu. Nah ini kayak kadang itu saya mikir kenapa sih saya melakukan ini? Kenapa sih saya harus deskripsi batu? Geografi dulu ininya. Kebumian. Oh makanya ketemu batu-batu itu ya? Iya. Tapi kan bukannya orang teknik juga sekarang sering ketemu orang ya, misalnya kerja di pabrik gitu. Iya, tapi fokusnya kan bukan ke orangnya, tapi fokusnya ke alat ya. Iya, kalau di kedokteran juga kan sekarang banyak alat-alat kan. Iya, tapi alatnya itu fokusnya kan untuk menyelamatkan orang. Fokusnya sih yang beda. Saya merasa nyaman saja Pak dengan setelah saya cari-cari informasinya. Ya istilahnya. Soalnya saya juga nggak terlalu suka kayak pekerjaan yang monoton, kayak misalnya di depan komputer atau kayak misalnya jadi PNS, bukan PNS sih kayak misalnya akuntansi dan sebagainya yang monoton yang di dalam ruangan itu nggak terlalu suka sih Pak. Jadi setelah saya cari-cari mungkin yang sesuai dengan kata hati saya yang kedokteran. Oke. Dulu pas kamu bilang kamu ikut-ikut mainstream gitu, emang mainstream apa sih zaman kamu tuh? Mainstream apa maksudnya? Tadi kan kamu bilang belum mantep nih kedokteran, cuma ikut-ikut aja nih, ikutan mainstream yang di lingkungan saya apa nih yang lagi mainstream gitu kan? Apa tuh waktu itu yang lagi mainstream memangnya? Kalau itu kan gimana Pak? Kan memang kedokteran tuh sesuatu yang mainstream gitu kayak. Oke, maksudnya gitu. Kayak itu di dokter aja nanti pasti bakal sukses kayak gitu misalnya. Ini ketika orang-orang ngomong ini akan sukses, itu mereka mikirin sukses materi kan ya maksudnya? Iya, sukses materi. Tapi bukannya untuk sukses secara materi itu di kedokteran juga zaman sekarang nggak gampang kan ya setahu saya? Iya, nggak gampang. Untuk jadi dokter umum aja setahu saya upahnya juga nggak banyak-banyak banget kan? Benar sekali. Terus ketika mungkin spesialis ya baru mulai banyak ya? Iya. Tapi itu pun perlu spesialis itu butuh modal banyak kan? Iya, butuh modal banyak sekali. Wah. Itu gimana? Kamu udah mempersiapkan itu atau yang penting fokus dulu tadi mengabdi pada masyarakat gitu? Apa gimana? Terkait sama itu, sebenarnya ini sih Pak pengen kayak cari kayak penghasilan sendiri dulu, kayak buat bisa menunjang pendidikan. Oh gitu. Jadi ini kamu biaya gimana? Pribadi atau beasiswa sekarang?
pribadi sih Pak, masih. Untungnya itu sih keluarga mampu sih secara finansial, jadi Tapi target alhamdulillahnya mau bisa. beasiswa berarti untuk spesialis. Iya, kalau Oke. nggak beasiswa ya mungkin bisa kayak nyari-nyari penghasilan sendiri. Ambil kerja gitu ya. Ya, Oke, amin. Keren. Kamu tuh orang mana sih? Jogja ya? Magelang Pak, Magelang. Magelang, oke. Oke, kita kembali ke template ya, biar gak terlalu ini. Oke Pak. Oke nih, ini subjektif sih, tapi menurut kamu kuliah kedokteran berat apa enggak? Menurut saya pribadi berat sih Pak, berat Ya? berat sekali. Berat sekali. Jadi bahkan hari berapa ya? Hari ketiga pas saya hari ketiga masuk itu tuh dapat tugas Pak. Dapat tugas kalau asal itu menggunakan bahasa Latin. Itu tuh kayak nggak bisa dikerjain. Mantap. Tapi kan ada Google Translate, enak dong. Maksudnya istilah Latin medis Pak. Iya, tapi maksudnya nggak bisa dicari lagi. Iya, bisa sih. Dicari sih. Bapak kamu atau belum ada internet suruh pakai bahasa Latin lebih sulit lagi. Iya kan? sih, benar. Tapi kayak apa ya, per minggu itu beban. Jadi kan kalau di FKUGM kan ada sistem blok ya Pak. Sistem blok itu jadi bukan kayak SKS yang ada UTS terus ada UAS, itu enggak. Tapi per satu blok itu 6 minggu. Satu blok itu 6 minggu. Nah, setiap 6 minggu itu ada ujian akhir. Oke. Jadi kayak setiap 6 minggu atau setiap satu blok itu setara ujiannya itu dengan UAS. Berarti satu blok itu satu mata kuliah atau gimana? Dan satu blok itu nggak cuma satu mata kuliah, kayak ada macam-macamnya Pak. Ada kayak anatomi, ada berarti fisiologi. Beberapa mata kuliah bisa dijadiin satu blok gitu? Ya, tapi satu topik gitu Pak. Kayak blok A1 itu tuh being a medical student and locomotor system. Tapi itu nanti ada banyak breakdown-nya, ada kayak nanti histologinya bagaimana, terus nanti fisiologinya kayak gimana, anatominya kayak gimana. Jadi saling interlink tapi beda point of view gitu ya? Iya, benar Pak. Oke. Jadi setiap 6 minggu itu kayak kita UAS setiap 6 minggu. Berarti ini dong, terbantu nggak dengan sekolah online atau malah jadi lebih susah? Sama aja Pak. Sama aja. Mungkin ini sih yang lebih membantunya kan kalau kuliah online itu ada kayak rekaman lecture-nya. Bisa diulang. Nah, jadi ini nggak bisa ditonton lagi. Sekarang kalau yang offline itu nggak ada. Jadi kalau nggak ngikuti lecture ya udah. Jadi ngomong kita ada nggak orang yang ngerekam gitu? Kan kadang-kadang ada tuh mahasiswa yang saya ngerekam nih biar ada. Ya? Kalau saya dulu pas offline biasanya ngerekam suaranya aja sih Pak. Kayak di depan terus ngerekam suara. Nah, tapi nggak sempat didengar lagi. Iya. Udah terlalu sibuk. Ya itu kalau online kenapa sempat dengar? Soalnya lebih waktunya kan jadi lebih banyak. Mulai dari terutama ini sih Pak, waktu untuk datang ke kampusnya kan jadi terpangkas gitu Pak. Jadi terpangkas. Jadi kayak lebih banyak waktu. Kayak kalau misalnya kan ada praktikum, ada kuliah itu di gedung yang berbeda. Jadi habis kuliah tuh harus jalan lagi ke gedung praktikum. Oke. Kamu tuh biasanya bolak-balik dari Magelang ke UGM berarti? Saya kos sih Pak. Enggak. Di mana Kaliurang? Di Jalan Bimokurdo. Mana itu ya? Masih daerah situ lah ya, tapi dekat UGM kan? Iya, dekat UGM. 10 menit naik motor sih. Oke. 5 menit kalau ngebut. Ya tadi lumayan ngirit ya, jadi nggak perlu ada mobilitas, terus nggak perlu cari parkir gitu ya? Iya benar, benar sekali Pak. Jadi waktunya bisa lebih banyak gitu. Dan kan gara-gara online tuh ya kayak kegiatan organisasi pun juga online, jadi kayak nggak terlalu menyita banyak waktu. Iya. Oh kamu ikut organisasi nih ya? Ikut Pak. Apa? Saya masih aktif. Wes, apa organisasinya BEM atau? Oh itu sih Pak. Jadi kalau sekarang aktifnya di 2. Yang pertama ada namanya TBMM. TBMM itu tim bantuan medis mahasiswa. Kayak istilahnya ini yang berkaitan sama pertolongan pertama gitu Pak. Kalau ada bencana gitu berarti ya? Ya, lebih ke teknik pertolongan pertama kayak gitu. Terus untuk yang kedua ini KALAM namanya, Keluarga Cendekia Muslim Mahasiswa Medika. Ya sih rohisnya. Rohis, tapi khusus kedokteran gitu? Enggak sih, khusus FKKMK. Oh, kesehatan masyarakat itu ya? Kedokteran, kesehatan masyarakat, keperawatan. Oke. Ya, itu apa kalau yang rohisnya tadi kegiatannya apa? Ya seperti rohis umumnya kayak misalnya
Kalau kan saya dapatnya di siar dan pelayanan umat, ya. Ini kayak nanti ngadain kajian, terus habis itu. Oh gitu, kayak ngadain Ya, seminar-seminar gitu ya, berarti ke masyarakat. iya benar. Oke. Kalau tadi yang pertama berarti lebih ke lapangan dong tuh? Harusnya iya sih Pak, tapi gara-gara online ini kayak ditunda dulu. Oh gitu. Maksudnya misalnya kemarin ada bencana di Malang gitu, bisa aja kan kalian dikerahkan? Bisa. Tapi ini itu sih Pak tergantung nanti kebijakan fakultas nanti kayak gimana. Oke. Ya Kan harus pasti kayak dapat koordinasi izinnya. juga kan dengan Iya. kalau di Tapi sana ada divisinya kan. kok Pak, ada divisi panasya siaga bencana gitu ada. Oh iya. Dan biasanya di kalau online kayak ini lebih ke donasi, menyelenggarakan donasi, menyalurkannya. Atau sebenarnya ada sih Pak kayak kemarin tuh kerjasama buat melakukan pelayanan, tapi memang harus itu sih protokol kesehatannya sangat ketat gitu Pak. Dan Itu donasi berarti nggak hanya uang ya, tapi sembako juga gitu-gitu ya? iya, sembako juga. Baju juga gitu ya. Udah biasa dong kan di Kesbang sering ya? Iya, sudah biasa. Oke. Kalau ininya gimana tuh praktikumnya kalau lagi online gini? Kalau praktikumnya emang agak beda sih Pak. Jadi kayak lebih ke nanti ada video, terus habis itu ada video, terus kita ngerjain tugas atau ngerjain soal, terus nanti diskusi kayak gitu Pak. Berarti nggak benar-benar megang alat-alatnya ya kalau sekarang? Iya. Serem dong saya kalau dioperasi sama kamu nih. Pisaunya belum pernah megang gitu. Iya ini yang lebih kasihan yang mahasiswa tahun akhir sih Pak, kan kayak mereka kayak perlu buat kayak belajar keterampilan klinisnya. Iya. Jadi kayak mulai kapan ya? Mulai semester depan apa ya? Itu sebenarnya udah mulai kayak disuruh balik ke kampus tapi kayak masih terbatas gitu. Iya, karena mereka udah bentar lagi ini ya. Iya. Turun ke lapangan kan? Iya, benar Pak. Wah serem ya, kasihan juga. Oke. Kita balik lagi ke template. Selama kuliah dari awal sampai sekarang, pengalaman apa paling menarik? Oke, pengalaman paling menarik ya Pak. Sendiri ini banyak Pak pengalaman menarik. Ya udah, yang 1-2 aja yang paling menarik lah. Mungkin secara garis besar tuh bisa dibagi jadi 3 Pak. Jadi pengalaman menarik di kelas, di sesi akademik, terus pengalaman menarik di organisasi, sama satu lagi pengalaman menarik bersama teman-teman seperjuangan, kayak circle. Nah, kalau untuk yang pengalaman menarik di akademik ini Pak, kalau offline itu ketika ada guru yang bertanya gitu Pak, kan apa ya, ruangan kuliah itu kayak bioskop tuh loh Pak, kayak bioskop, jadi banyak. Amfiteater kan? Nah, terus kadang itu ada guru yang suka bertanya gitu Pak, dan jadi sangat deg-degan kalau misalnya gurunya udah mulai naik tangga, terus habis itu udah mulai ngincer murid-muridnya. Dan saya pernah sekali ditunjuk Pak, kayak disuruh jawab ini, terus saya nggak tahu, terus saya pilih teman sebelah saya mungkin lebih tahu gitu Pak, jadi saya tunjuk teman saya. Itu yang terus selain itu pas itu sih Pak, pas kalau akademik ini pas ujian sih Pak, pas ujian itu menjadi momen-momen yang merefleksikan selama 6 minggu ini kamu ngapain. Jadi kadang-kadang itu ada soal, jadi kayaknya saya nggak pernah dengar soal ini, tiba-tiba ada. Itu apa tadi sih pertanyaan yang ditanya dosennya yang kamu sampai nggak bisa tuh apa sih? Banyak sih Pak. Banyak, sering banyak Pak. Kayak misalnya pertanyaan materi kedokteran gitu Pak, tentang fisiologi, kenapa tekanan darah bisa naik misalnya kayak gitu. Jadi itu Pak, jadi kayak jelimet loh Pak, ada banyak prosesnya, ada saraf simpatik, parasimpatik dan sebagainya. Oke. Terus tadi apa yang itu akademik ya, kelas ya. Kalau organisasi apa? Ya, kalau organisasi ini lebih itu Pak, jadi kan kalau di Kesbang kan saya jarang ikut organisasi. Saya kan juga sebagai anak Olimpiade memang disarankan untuk tidak ikut organisasi lain. Nah, mungkin kayak telat tuh Pak. Jadi kan jadi saya baru tahu betapa betapa serunya kayak event, kayak misal event-event apa gitu, bantu-bantu jadi panitia apa itu. Udah pernah berarti ya bikin event ya? Iya. Apa nih yang udah pernah? Kalau offline dulu itu sih Pak, saya kan kayak nggak tahu apa-apa, jadi kayak saya jadi bagian logistik Pak. Logistik. Seksi repot ya. Iya, yang kayak bagi-bagiin kayak apa namanya, ya istilahnya lebih ke teknis, kayak
ke booking ruangan buat seminar misal, terus ngangkat kursi terus habis itu kayak bagi-bagiin makanan. Ya semua orang pernah ngalamin itu ya. Ya alhamdulillah saya juga pernah mengalami. Termasuk ini kan satisfy tadi emang keinginan kamu untuk serve the society gitu kan? Iya benar sekali Pak. Jadi walaupun repot, tapi apa ya, ada rasa puas tadi kan? Benar. Ini bagus banget jawabannya, udah di ini ya, udah disiapin ya. Udah dipikirkan Pak. Oke. Terus tadi apa yang terakhir tentang persahabatan tadi ya? Iya, jadi kan gimana ya Pak? Jadi pernah itu dosen bilang kita tuh di FK tuh anak-anaknya semua pintar, emang dikumpulkan biar bisa bekerja sama. Soalnya kayak mustahil untuk survive sendirian tuh mustahil Pak. Kayak kata dosennya itu seperti itu. Jadi kayak emang kadang itu ada tugas nih Pak, ada tugas nih misal suruh nulis resep kemarin nih Pak. Saya disuruh nulis resep lah, tapi kayak penjelasannya tuh ini saya analogikan kayak matematika, misal dijelasin 1 tambah 1. Tapi soalnya nanti kayak akar berapa plus berapa kayak gitu Pak. Seperti itu. Jadi kayak butuh kerjasama, kayak butuh kayak misalnya masing-masing kayak nyari bahan materi sendiri, terus saling menjelaskan. Dan ini kayak misalnya kayak saling senasib sepenanggungannya tuh kerasa tuh Pak. Dan setiap kayak misalnya ada yang masalah kayak mau responsi atau mau ujian tuh kayak nanti saling kayak berbagi file-file soal-soal tahun lalu, terus misal saling sambat juga, misal ini gue nggak jelas. Pas ujiannya individual apa masih? Ya individual lah Pak, individual Pak. Ya bisa Pak, kalau misalnya ujian nih Pak, ujian akhir itu tuh jadi pakai 2 device loh Pak, jadi 2 device, terus yang satunya di Zoom. Komunikasi. Enggak, di Zoom terus harus nyalain. Jadi kayak diawasi Pak, diawasi. Oh, malah diawasin. Ya. Ini kayak yang itu ya. Kalau yang viral kan yang ITB tuh, yang masuk YouTube tuh. Ini gini juga bisa, ya, Pak. Dicatat di berita acara. Soalnya apa ya? Kita nggak harus unmute, terus habis itu harus kan pakai HP sama laptop. Yang laptop ini buat ngerjain, terus HP-nya diarahin ke laptopnya. Dan itu kayak tangan kita harus di atas keyboard terus habis itu. Kalau misalnya ada sesuatu, misal kameranya mati, langsung ditegur Pak, langsung ditegur. Harus angkat tangan gitu ya. Iya. Langsung ditegur. Ini kameranya mati ya, kayak gitu. Jadi diawasi, benar-benar diawasi Pak. Jadi nggak bisa. Olim tuh juga sekarang gitu tuh, Olimpiade online kan. Kayak gitu juga tuh, diawasi. Oke. Seru ya. Tapi terus dosennya pengertian lagi ya, emang harus kolaboratif ya. Iya. Soalnya kenapa dari SMA, SMP, SD gitu disuruh kompetisi mulu kita ya? Iya Pak, ini mungkin salah dari itu ya, budaya belajarnya Pak, kayak saling menjatuhkan gitu. Iya. SNM juga. Kan, kamu juga bukannya angkatan kamu termasuk yang kompak tuh? Iya, mungkin iya sih mungkin. Kalau saya merasa, saya melihat, ya ini saya nggak menjelekkan angkatan lain, tapi kalau saya merasa dibandingkan angkatan lain, saya merasa lebih kompak sih. Saya merasa ini sih enak ngajar angkatan kamu. Mantap Pak. Oke, kita kembali lagi ke ini ya, template ya. Oke. Bangga nggak jadi mahasiswa kedokteran? Kalau jelas kenapa, bangga Pak. Bangga kenapa? Bangga karena ya memang ini yang saya inginkan. Akhirnya yang memang saya memilih ini dengan mengorbankan semua hal lain yang sebenarnya saya inginkan, kayak karena udah kebumian nih, udah medali perak kebumian, kenapa nggak lanjut kebumian? Tapi saya tidak menginginkannya, jadi saya lebih memilih jalan ini, dan ya saya bangga lah karena saya memilih sendiri. Selain itu gini Pak, kalau kedokteran kan kayak kalau misalnya ditanya sama calon mertua nih, kamu kuliah di mana? Pertama kedokteran, langsung nilai +1. Terus fakultas apa? UGM. Nilai +2. Yang dikorbankan ini ya, kebumian tadi ya? Iya Pak. Dulu kenapa pilih kebumian? Oh, soalnya ini Pak, kan SMP kan udah IPS Pak. Oke. SMP kan udah di perak IPS. Nah, terus SMA kan dari IPS kan ada bercabang, ada astronomi, kebumian, geografi, sama ekonomi. Nah, dari keempat itu saya
saya milih kebumian soalnya kayak seimbang tuh Pak antara hafalan sama hitungannya, terus habis itu. Nah itu ada hitungannya, berarti ada matematikanya ya sedikit banyak ya? Iya, soalnya ternyata di kebumian itu juga kayak misal oceanografi itu kan juga ngitung-ngitung juga kayak ngitung arus mana gitu. Terus astronomi terutama, jadi ada astronomi juga di kebumian ternyata. Dan itu juga ngitung kayak ada fisikanya, kayak gravitasi dan sebagainya. Tapi lebih sedikit daripada yang astronomi beneran. Gitu ya. Iya. Oke. Jadi kayak lebih seimbang gitu, Pak. Iya. SD juga IPS dulu atau belum? SD IPA, tapi oh. cuma sampai kota. Oh, ini lagi cari jati diri dulu berarti ya. Coba Pak. Dulu saya SD SMP itu kayak nyoba banyak banget tuh Pak. SD nyoba LCC, nyoba IPS, IPA, terus SMP juga. Tapi kalau SMP lebih ke IPS, LCC, kayak gitu Pak. SMP itu kamu udah di Kesbang belum? Gimana? SMP-nya udah di Kesbang belum? Belum. Saya SMP di SMP 1 Magelang Pak. Oke, baru ke sini SMA ya? Ya, SMA. Siapa tuh yang menjebak kamu, Pak Isan, bukan? Benar sekali Pak. Yang menjebak saya Pak Isan. Pak Isan, bener? Bener. Udah kelihatan ininya pattern-nya. Kira-kira Pak Isan dapat aja ya, untung dapat kamu nih. Lumayan. Oke, next. Dulu waktu kuliah belum ada COVID. Sekarang kondisi berbeda. Resiko seorang dokter bertambah. Oh, ada ketakutan tersendiri nggak tuh? Iya, kalau terkait COVID-19 itu memang ada ketakutan sendiri Pak. Soalnya kan setelah saya kan ini juga disinggung juga di kayak materi perkuliahan. Nah itu kayak ada yang mungkin jadi khawatir itu yang komorbid loh Pak, yang ada komorbid itu istilahnya kayak penyakit lain yang sudah dialami kayak misal diabetes, hipertensi, atau misalnya udah tua kan banyak penyakit-penyakitnya Pak. Yeah. Nah ini kalau saya sendiri kan ada, entah ini komorbid atau bukan, kayak saya itu kan ada alergi Pak, alergi dingin sama alergi debu. Dan alergi ini kan berhubungan sama jalur pernafasan. Nah itu kayak jadi ketakutan sendiri gitu Pak. Soalnya orang-orang yang rentan atau orang-orang yang punya komorbid ini kayak dia punya reseptor yang lebih banyak gitu Pak. Punya reseptor terhadap virusnya yang lebih banyak. Jadi kayak virus yang lebih sedikit itu kayak bisa lebih nempel tuh Pak di tubuh dan bisa menimbulkan kayak fever, penyakit yang lebih parah gitu Pak. Berarti tertolong ya dengan online ini ya? Iya Pak, tertolong sekali. Tadi itu misalnya kamu ada alergi, tapi kamu masih muda kan? Iya. Dengan tingkat imun yang lebih tinggi gitu kan biasanya secara statistik. Berarti membantu juga dong itu? Iya, kalau umur gara-gara emang sistem imunnya masih baik ini sangat membantu. Tapi kalau dibandingin yang lain cuma kan ada itu komorbid tadi, saya alergi dinginnya ini mungkin kalau dibandingin sama yang nggak alergi kan jadi lebih rentan. Berarti kalau relatif dengan umur yang sama kamu lebih rentan gitu ya? Oke. Dan sebenarnya ini kayak masih banyak variasinya kan Pak, kayak emang ada yang nggak bergejala sama sekali tapi bisa menularkan, tapi ada juga yang masih muda pun bisa meninggal gara-gara COVID itu juga. Iya. Kemarin kamu tahu ya ada lulusan semesta yang ya sayangnya meninggal gitu. Dan mahasiswa kedokteran waktu itu kalau nggak salah luas gitu. Padahal kan berarti masih muda ya, saya sampai kaget saya loh itu. Astaga. Ya udah kamu yang penting ini ya. Prokes. saya mengisolasi diri Pak di sini. Oke, ini serem bertanya, kita lanjut aja deh. Oke, pesan-pesan khusus untuk penonton yang mungkin ingin kuliah di kedokteran apa? Oke, pesan-pesan itu ya. Jadi untuk teman-teman semua yang terbaru nih pengen kuliah di kedokteran, saranku dipikirkan sekali lagi lagi. Ini memang apa ya? Jadi bukan sesuatu yang sepele. Soalnya kan kita bakal kalau kita sudah masuk jadi mahasiswa kedokteran aja itu salah satu prinsip yang dikenalkan itu lifelong learner. Jadi kayak kita bakal jadi pembelajar sepanjang hayat kita, sepanjang hidup kita bakal belajar terus-menerus ilmu kedokteran. Kalau misalnya kita pilih jadi di jalan itu, mungkin saranku kayak dipikirin lagi apakah itu cuma terbersit keinginan sekilas aja atau memang benar-benar pengen di sini. Soalnya kayak kalau kalian udah pilih satu ini kan jadi kayak nggak bisa pilih yang lain, terus kayak
kan sayang banget kalau misalnya kita milih kedokteran tapi sebenarnya kita nggak suka kan ya, nggak suka sama nggak mau apa ya, sebenarnya bukan masalah suka atau enggak, tapi masalah mau atau tidak menyelesaikan beban yang di memang harusnya kamu lakukan sebagai seorang dokter nantinya. Nah ini mungkin dipikirkan sekali lagi, mungkin bisa cari banyak informasi, misal kedokteran tuh ngapain aja, terus Ini terdengar kuliah kedokteran kayaknya banyak beban, kayaknya gak enak isinya gitu ya, apa gimana nih? ya mungkin saya jujur aja soalnya kayak gimana kan ada yang bilang alah kuliah kedokteran aja, tapi emang bebannya itu berat sih Pak, kayak ya kita harus menguasai banyak aspek, mulai dari ilmunya, terus habis itu nanti keterampilannya, komunikasinya dengan pasien kita, terus efektivitas waktu dan ketepatan untuk mendiagnosis. Kan soalnya kan ini apa ya, misalnya kita main-main sama nyawa gitu ya Pak. Jadi sangat apa ya, sangat kayak pedang bermata dua. Kalau misalnya kita nggak melakukannya dengan serius, nanti malah kita memberikan hal yang buruk ke orang lain, di mana orang lain itu kan pastinya juga punya keluarga dan keinginan untuk misalnya sehat, bisa bertemu kembali dengan keluarga, dan jadi kayak apa ya, ini sesuatu yang tidak bisa disepelekan. Kalau misalnya kalian milih kedokteran itu bukan sesuatu yang bisa disepelekan, jadi kayak harus dipikirkan dengan baik apakah memang sesuai atau tidak, dan mungkin bisa kayak dicari-cari kedokteran itu ngapain aja, dan kayak misalnya mampu nggak, kuat nggak nih kalau misalnya kalian nyuntik orang lain, kalau misalnya kalian ngelihat darah, terus habis itu misal kalian belajar dari kadaver atau dari kayak misalnya orang yang sudah meninggal kayak gitu, kalian mampu nggak, kalian mau menanggung semua beban itu nggak, seperti itu. Itu kamu udah mengalami berarti tuh nyuntik? Sudah ya? Pak, mengalami jatuh bangunnya, sudah mengalami pertanyaan kenapa sih aku masuk sini. Gitu Pak. Kamu udah nyuntik orang tuh nyuntik apa? Oh belum sih Pak. Belum nyuntik, tapi udah diajari cara nyuntiknya Pak. Oh gitu. Itu kalau ngajarin cara nyuntik pakai apa? Pakai dummy gitu atau gimana? Iya, pakai manekin. Oh pakai manekin. Oke. Kalau tadi latihan apa tuh? Komunikasi gitu sama siapa? Jadi kalau di kedokteran sendiri itu ada tiga garis besar kegiatan Pak. Jadi yang A itu akademik, kuliah biasa yang disampaikan dosen, dokter. Yang B itu kayak sesi skills lab. Jadi ini kayak kalau namanya itu BCCT, Basic Clinical Competence Training. Jadi kayak emang dilatih tuh Pak untuk mempersiapkan menjadi seorang dokter. Dan itu ada aspek komunikasinya, nanti anamnesis, kayak nanti belajar dari kayak misalnya dokternya langsung, terus nanti ada ujiannya juga. Nanti ujian sama kayak probandus. Istilahnya probandus itu kayak pasien pura-pura. Jadi kita belajar belum sama pasien beneran ya? Iya, belum. Pasien pura-pura itu siapa yang acting jadi pasien pura-puranya tuh? Oh, ini itu Pak, nggak bisa sembarang orang yang bisa jadi pasien pura-pura. Iya, makanya harus terlatih juga kan? Iya, biasanya itu dari isi Pak, dari isi. Oh, isi, oke. Oh, keren. Dan emang harus ada sertifikat telah lulus menjadi probandus gitu Pak. Oh, oke. Wow. Jadi kayak ada syarat-syaratnya juga Pak. Iya. Tapi kamu tahu nggak itu apa bukan pasien beneran ya? Maksudnya Pak? Apa mereka tuh membuat environment-nya seakan-akan itu pasien beneran gitu? Iya, seakan-akan pasien beneran Pak, kayak misal ada kasusnya Pak, ada kasus A gitu. Nah terus nanti ya pasiennya disuruh berlaku seperti pasien A. Pasien dengan kayak misal sakit perut ya. Nanti kalau misalnya kan kita meriksa kan ada yang kayak ngetuk-ketuk gitu Pak, kayak misalnya memeriksa fisik kan. Nah ini kayak mereka juga harus kayak berakting sakit gitu kan. Iya, seru dong ya. Itu lucu nggak sih? Apa serius gitu? Ini serius Pak, ya Allah. Soalnya ada pengujinya. Karena tahu di acting nih lucu gitu, nggak gitu ya? Soalnya ada pengujinya Pak, ada yang nilai. Jadi nggak bisa bercanda Pak. Menarik. Oke, ini sebenarnya bisa makin panjang aja ya, cuman mungkin biar nggak terlalu panjang, kalau saya sudah nggak terlalu drifted so far from the draft ya. Kalau dari Reski gimana? Ada pesan-pesan lainnya untuk para penonton mungkin? Apa ya pesan-pesan lainnya? Oh iya sih, mungkin pesan-pesannya itu sih apapun yang sebenarnya kuncinya sih kalau aku ya, kuncinya lakukan sesuatu atau pilihlah sesuatu yang kalian tidak akan sesali kemudian.
Nah, bagaimana kita tahu kita tidak akan menyesal kemudian itu, ya kita harus mencari tahu apa yang akan terjadi sih kalau misalnya kita memilih suatu pilihan, kayak kita bakal ngelakuin apa, terus kita bakal berada dalam tanda kutip neraka yang mana. Nah itu kita harus tahu. Kita Ini harus tahu neraka berarti kedokteran ya? Ya bukan sih Pak, ini neraka dan surga sih Pak. Jadi seimbang Pak. Neraka ya, tengah-tengah gitu. Dalam tanda kutip. Nah, jadi kayak kita memang harus tahu sih Pak, harus banyak mencari informasi apa sih yang bakal kita hadapi, biar setelah kita memang menghadapinya ya kita kayak udah misalnya kayak disclaimer, udah tahu dulu Pak, oh ini ya emang kayak gini, dan kalau misalnya kita ngerasa oh ternyata lebih berat ya, setidaknya kita udah punya support system berupa informasi atau setidaknya kemantapan hati untuk memilih jalan yang kita pilih ini Pak. Kayak gitu sih Pak. Terima kasih Reski pesannya dan waktunya dan kesempatannya nih. Terima kasih. Gimana, terpaksa nggak nih? Nggak Pak, nggak terpaksa. Nggak ya, oke, terima kasih Reski. Oke, penonton, itu dia alumni 2019 kita Reski. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil dari bicaraan ini. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain waktu ya Reski. Oke. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat penonton.